Langit senja di ufuk barat memerah, melukis siluet pepohonan dan perbukitan dengan warna-warna jingga yang dramatis. Di antara jalan setapak yang berdebu, sebuah mobil tua berwarna hijau lumut berhenti. Mesinnya mendesah, seolah-olah sudah lelah, menempuh perjalanan jauh. Dari dalam mobil, keluarlah 3 sosok muda dengan ransel di punggung. Yang pertama, Aldo, seorang mahasiswa jurusan perfilman yang cerdas dan penuh semangat. Ia adalah inisiator proyek ini, sebuah film dokumenter tentang tradisi 17 Agustus di pedalaman. Ia percaya bahwa perayaan di desa-desa terpencil menyimpan otentisitas yang tak lagi ditemukan di kota besar. Di sampingnya berdiri Clara, seorang mahasiswa antropologi yang kalem dan teliti. Clara memiliki kepekaan yang tinggi terhadap hal-hal yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Ia seringkali merasakan aura aneh dari tempat-tempat yang ia kunjungi, dan desa ini, ia merasa, memiliki aura yang sangat kuat. Di belakang mereka, Nino, seorang mahasiswa fotografi yang periang dan suka bercanda. Ia bertugas mengabadikan setiap momen dengan kameranya. Nino adalah penyeimbang dari Aldo yang serius dan Clara yang sensitif. Akhirnya sampai juga. Desa Tegal Wetan, kata Aldo dengan mata berbinar, memandangi hamparan sawah yang membentang luas. Tempat ini benar-benar sempurna untuk proyek kita. Mereka disambut oleh kepala desa, Pak Gondo. Seorang pria tua dengan sorot mata yang sulit dibaca. Senyumnya ramah, tetapi di balik senyuman itu, ada sesuatu yang terasa janggal. Selamat datang, anak-anak muda, sambutnya dengan suara yang serak. Desa kami memang unik. Lomba 17-annya selalu istimewa. Pak Gondo mengajak mereka berkeliling. Meskipun desa itu terlihat hidup dengan rumah-rumah tradisional dan halaman yang bersih, Raihan dan teman-temannya merasakan ada sesuatu yang ganjil. Jalan-jalan desa terasa terlalu sepi. Tidak ada anak-anak yang bermain di jalanan. Tidak ada obrolan riuh antar tetangga. Warga desa yang mereka temui menyapa mereka. Tetapi tatapan mereka terasa kosong, seolah-olah mereka tidak sepenuhnya hadir. Saat malam mulai tiba, mereka diantar ke sebuah rumah kosong yang sudah disiapkan untuk mereka. Rumah itu terasa dingin dan berbau bunga melati yang menyengat. Tepat saat mereka meletakkan barang-barang, dari kejauhan terdengar suara gamelan samar. Suara itu begitu merdu, namun juga menimbulkan bulu kuduk berdiri. "Suara apa itu?" tanya Nino. Wajahnya yang tadinya ceria kini sedikit tegang. "Itu gamelan untuk acara besok," jawab Pak Gondo sambil tersenyum tipis. "Selamat beristirahat." Setelah Pak Gondo pergi, Clara yang dari tadi hanya diam, kini mulai gelisah. "Aku merasa ada yang lain di sini, bukan hanya kita," bisiknya pada Aldo. Aldo yang skeptis hanya menertawakan mereka. "Ini desa, bukan tempat angker," katanya. Namun hatinya juga merasa tidak tenang. Malam itu, suara gamelan semakin keras. Mereka menyadari, desa ini tidak sesederhana yang mereka kira. Sesuatu yang tersembunyi sedang menanti mereka di balik perayaan 17 Agustus yang meriah. Malam semakin larut, hawa dingin yang menusuk perlahan merayap masuk melalui celah-celah jendela rumah tua itu. Aldo, Clara, dan Nino mencoba beristirahat, namun sulit. Bau bunga melati yang menyengat di dalam ruangan terasa semakin pekat, bercampur dengan aroma tanah basah dan lumut. Rumah itu terasa dingin, bukan karena suhu udara, melainkan karena atmosfer yang mencekam. Aldo merebahkan tubuhnya di kasur tua yang mengeluarkan bunyi berderit setiap kali ia bergerak. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua perasaan aneh ini hanyalah efek dari kelelahan setelah perjalanan panjang. "Aku nggak bisa tidur," bisik Nino dari sudut ruangan, yang ia coba terangi dengan lampu senter ponselnya. "Ada yang aneh di sini, guys." Clara yang tadinya hanya diam, kini duduk tegak di tempat tidurnya. "Aku merasakan hal yang sama, Nino." Suaranya bergetar pelan. "Aura di sini sangat kuat, seperti ada banyak kehadiran." Aldo, yang awalnya skeptis, mulai merasakan bulu kuduknya berdiri. "Ayolah, ini cuma rumah tua biasa.
Mungkin bau melati, itu dari bunga di halaman. Namun, di tengah-tengah percakapan mereka, suara gamelan yang mereka dengar sore hari kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih dekat, seolah-olah berasal dari halaman belakang rumah. Suara itu begitu merdu, namun juga terasa ganjil. Melodi itu terdengar seperti irama tarian, namun juga seperti ratapan. Tiba-tiba, suara gamelan itu berhenti. Sunyi. Mereka bertiga menahan napas. Keheningan itu pecah saat Clara berteriak kencang, menunjuk ke sudut ruangan yang gelap. "Aldo, Nino, lihat!" Aldo dan Nino spontan menyorotkan senter mereka ke arah yang ditunjuk Clara. Tidak ada apa-apa, hanya bayangan perabotan tua. "Clara, ada apa? Kamu lihat apa?" tanya Aldo, berusaha menenangkan diri. Aku melihatnya. Bayangan seorang wanita menari di sana," kata Clara dengan napas terengah-engah. Matanya melebar, menunjukkan ketakutan yang dalam. Dia menari, tapi gerakannya aneh, seperti boneka. Nino hanya bisa menggelengkan kepala. "Mungkin kamu cuman berhalusinasi, Ra." Namun, saat senter mereka bergeser, mereka melihat bayangan di dinding. Sebuah bayangan yang sangat tipis dan panjang, bergerak-gerak seperti ranting pohon yang bergoyang tertiup angin. Bayangan itu bukan dari tubuh mereka. Senter mereka segera mengarah ke sumber bayangan, tapi tidak ada apa-apa. "Apa itu tadi?" bisik Nino. Jantungnya berdebar kencang. Hawa dingin yang menusuk tulang kini terasa semakin kuat. Mereka merasakan ada sesuatu yang mendekat, sesuatu yang tak terlihat. Tiba-tiba, lampu senter ponsel mereka mati satu persatu, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Di tengah kegelapan itu, mereka mendengar suara langkah kaki pelan, menyeret-nyeret. Suara itu datang dari luar, dari arah yang sama dengan gamelan tadi. "Ada yang di luar," bisik Aldo, mencoba memegang erat-erat kamera filmnya. Mereka bertiga merapat, saling berpegangan tangan. Suara langkah kaki itu kini terdengar di dalam rumah, bukan dari arah pintu, melainkan dari loteng. Terdengar suara derit papan kayu yang bergeser. Lalu, sebuah suara parau dan mengerikan berbisik di telinga mereka bertiga secara bersamaan. "Kalian datang." Mereka berteriak, panik. Suara itu terdengar sangat dekat, seolah ada seseorang yang berdiri tepat di belakang mereka. Nino yang paling panik mencoba menyalakan kembali senternya, namun gagal. Ketakutan memuncak saat mereka mendengar suara tawa perempuan yang melengking. Tawa itu terdengar seperti suara dari ratusan orang sekaligus, memenuhi seluruh ruangan. Aldo, Clara, dan Nino akhirnya menyadari. Desa ini tidak sesederhana yang mereka kira. Di balik tradisi meriah 17 Agustus, ada sesuatu yang mengerikan bersembunyi. Sesuatu yang kini tahu keberadaan mereka. Mereka terjebak dalam malam pertama yang akan menjadi mimpi buruk terburuk mereka. Pagi hari datang, tetapi tidak membawa kelegaan bagi Aldo, Clara, dan Nino. Ketiganya duduk terdiam di ruang tamu yang kini diterangi cahaya matahari pagi. Wajah mereka pucat, mata mereka sembab, hasil dari tidur yang gelisah dan mimpi buruk yang terus-menerus. Bau melati yang kemarin begitu pekat kini berbaur dengan aroma tanah yang terasa lembab, dan atmosfer rumah itu masih terasa dingin. "Apa yang terjadi semalam?" bisik Nino, suaranya serak. Ia masih menggenggam erat senternya yang mati. "Aku nggak gila kan? Kita semua dengar suara-suara itu." Clara mengangguk lemah. "Aku yakin itu bukan mimpi. Ada sesuatu di sini, dan mereka tahu kita ada." Aldo, yang biasanya paling logis, kini tak bisa lagi mencari penjelasan rasional. Ia mencoba menyalakan kamera filmnya. Layar kamera itu tiba-tiba berkedip-kedip, menampilkan deretan garis-garis statis yang mengganggu. Suara-suara aneh terdengar dari headset yang ia pasang, seperti bisikan-bisikan yang tak jelas, seperti bisikan banyak orang yang tumpang tindih. "Kameraku error," gumam Aldo, merasa putus asa. Padahal baterainya penuh. Di luar, suara riuh warga desa mulai terdengar. Tampaknya,
Mereka sudah berkumpul di lapangan, siap untuk perayaan 17 Agustus. Aldo dan teman-temannya memutuskan untuk keluar. Mereka harus tetap merekam, meskipun ketakutan menggerogoti mereka. Di balik semua keanehan ini, ada sebuah kisah yang sangat penting untuk didokumentasikan. Ketika mereka tiba di lapangan, suasana berubah total. Warga desa yang kemarin terlihat kaku dan kosong, kini tersenyum dan tertawa riang. Pak Gondo berdiri di tengah lapangan, memegang gulungan kertas besar. Ia tersenyum hangat saat melihat Aldo dan teman-temannya. "Selamat pagi, anak-anak. Kalian siap untuk melihat tradisi kami?" tanya Pak Gondo. Ini adalah pengumuman lomba. Aldo mengarahkan kameranya ke papan pengumuman. Di sana terpampang daftar lomba yang sangat unik. Beberapa lomba tampak familiar, seperti balap karung, makan kerupuk, dan panjat pinang. Namun, ada juga lomba-lomba lain yang membuat bulu kuduk mereka kembali berdiri. Lomba tangkap bayangan, lomba mencari harta karun di tanah kubur, dan yang paling mengerikan, lomba menghilang. "Apa ini, Pak Gondo?" tanya Aldo. Suaranya terdengar cemas. "Lomba menghilang? Itu hanya nama, Nak," jawab Pak Gondo sambil tersenyum. "Itu adalah tradisi lama. Para peserta harus mencari jalan keluar dari labirin yang kami buat. Jika berhasil, mereka akan menghilang sejenak dari pandangan untuk mendapatkan hadiah kejutan." Namun, penjelasan Pak Gondo terdengar sangat tidak meyakinkan. Clara yang punya indera keenam bisa merasakan aura yang pekat dari papan pengumuman itu. Bukan aura kebahagiaan atau perayaan, melainkan aura kesedihan dan keputusasaan. Saat lomba dimulai, kejanggalan demi kejanggalan terjadi. Dalam lomba balap karung, para peserta melompat dengan wajah tegang, bukannya ceria. Seorang pemuda yang melompat paling cepat tiba-tiba tersandung dan jatuh. Karungnya robek, dan saat ia hendak berdiri, ia menghilang begitu saja, seolah-olah ditelan oleh tanah. Warga desa yang lain tidak panik, bahkan mereka bertepuk tangan dan bersorak. Senyuman di wajah mereka terasa dingin, seolah-olah mereka sudah terbiasa dengan hal itu. Nino merekam kejadian itu. Ia mengarahkan kameranya ke lokasi hilangnya pemuda itu. Tidak ada jejak, tanah di sana terlihat normal. "Kemana dia pergi?" bisik Nino. Jantungnya berdebar kencang. Lomba berlanjut, lomba makan. Kerupuk. Seorang gadis kecil yang berhasil menghabiskan kerupuknya paling cepat, tiba-tiba tersenyum lebar. Tetapi senyumannya itu tidak wajar. Matanya melebar, dan ia memutar kepalanya ke arah yang tidak wajar. Kemudian, gadis itu terjatuh lemas. Warga desa segera mengangkatnya, seolah-olah ia pingsan, tetapi cara mereka membawanya, seperti membawa sebuah benda, membuat Nino dan teman-temannya curiga. Namun, puncaknya adalah lomba panjat pinang. Pohon pinang yang tinggi dan licin itu dihiasi dengan banyak hadiah. 3 orang pemuda berhasil mencapai puncak. Salah satu pemuda itu mengambil bendera merah putih yang terpasang. Begitu ia berhasil meraihnya, ia berteriak kencang, suaranya memekakan telinga, penuh kesakitan dan kengerian. Ia tiba-tiba lemas dan jatuh, tetapi bukan ke bawah, melainkan ke atas, seolah-olah ditarik oleh sesuatu yang tidak terlihat. Tubuhnya menghilang, seolah diserap oleh langit. Ketiganya saling berpandangan, wajah mereka pucat pasi. Mereka menyadari bahwa setiap pemenang lomba bukanlah orang yang beruntung, melainkan orang yang menghilang secara misterius. Perayaan 17 Agustus di Desa Tegalwetan bukanlah perayaan kemerdekaan, melainkan sebuah ritual, sebuah persembahan, dan mereka sebagai pendatang mungkin akan menjadi tumbal selanjutnya. Kengerian yang mereka saksikan di lomba panjat pinang membuat Aldo, Clara, dan Nino terpaku. Mereka hanya bisa berdiri kaku, menyaksikan warga desa bersorak-sorai, seolah-olah tidak ada yang aneh terjadi. Seorang pemuda yang berhasil meraih bendera dan kemudian lenyap begitu saja, tidak meninggalkan jejak apapun. Tubuhnya tidak jatuh, melainkan seolah-olah ditarik ke atas oleh kekuatan tak kasat mata. Apa yang barusan kita lihat? Bisik Nino
Suaranya bergetar. Ia menoleh ke arah Aldo, yang wajahnya kini pucat pasi. Aldo menatap layar kameranya, yang masih menampilkan garis-garis statis dan bisikan aneh. Ia berusaha menekan tombol rekam, namun kameranya mati total. Seperti ada sesuatu yang tidak ingin mereka merekam kejadian itu. Nino mencoba memotret dengan kameranya, tetapi setiap gambar yang diambilnya menjadi kabur dan dipenuhi bintik-bintik putih. Clara, yang sedari tadi hanya diam, kini mulai berjalan pelan mendekati lapangan. Wajahnya tegang, matanya menatap ke sekeliling, seolah mencari sesuatu. Ia menunjuk ke arah kerumunan warga. Lihat, Aldo dan Nino mengikuti arah pandangannya. Di antara kerumunan warga yang riang, mereka melihat beberapa sosok yang aneh. Sosok-sosok itu terlihat transparan, seperti bayangan yang samar. Wajah mereka pucat, mata mereka cekung, dan ekspresi mereka kosong. Mereka berdiri di antara warga yang hidup, namun tidak ada yang menyadari kehadiran mereka. Itu mereka, bisik Clara. Suaranya nyaris tak terdengar. Orang-orang yang menghilang. Aldo dan Nino merasakan kengerian yang luar biasa. Mereka baru menyadari bahwa lomba-lomba itu bukanlah sebuah permainan, melainkan sebuah ritual. Para pemenang bukan mendapatkan hadiah, melainkan menjadi tumbal. Dan yang lebih mengerikan, roh-roh dari tumbal-tumbal itu masih berada di sana, terjebak di desa Tegalwetan. Tiba-tiba, seorang anak kecil bernama Joko berlari menghampiri mereka. Ia terlihat ketakutan. Matanya melebar, dan ia menunjuk ke arah Pak Gondo. "Jangan ikut lomba itu, untuk mereka." Bisik Joko dengan nada panik, suaranya pelan, seolah takut didengar oleh warga desa. "Mereka siapa, Joko?" tanya Aldo, mencoba menenangkan anak itu. "Roh penjaga desa," jawab Joko, matanya berkaca-kaca. "Setiap tahun, kami harus mengadakan lomba untuk memberikan tumbal kepada roh penjaga. Jika tidak, desa kami akan dihancurkan. Para pemenang adalah orang-orang yang terpilih untuk menjadi tumbal." Clara yang punya indera keenam merasakan ada kebenaran dalam perkataan Joko. "Bagaimana kamu tahu?" Joko mengajak mereka bersembunyi di balik semak-semak. Dari ranselnya, ia mengeluarkan sebuah buku kuno yang terlihat sangat tua. Kertasnya sudah menguning dan rapuh. Buku itu berisi mantra-mantra dan ritual-ritual aneh, lengkap dengan ilustrasi yang menyeramkan. "Ini buku milik kakekku," kata Joko. "Dulu kakekku adalah salah satu penjaga buku ini. Dia bilang, di balik perayaan 17 Agustus ada perjanjian kuno antara leluhur kami dengan makhluk gaib. Makhluk itu menuntut tumbal setiap tahunnya untuk memastikan desa kami tetap makmur dan aman dari bencana." Aldo mengambil buku itu dengan tangan gemetar. Ia membolak-balik halaman-halamannya, membaca mantra-mantra yang rumit dan tidak bisa dimengerti. Di salah satu halaman, ia melihat sebuah gambar pohon beringin tua. Di bawahnya, digambarkan sebuah gerbang yang terbuka. Ini gerbang gaib," bisik Clara. "Gerbang ini terbuka saat ritual tumbal dilakukan. Semua roh dari tumbal itu terjebak di sini." Mereka melihat ke arah pohon beringin tua yang menjulang tinggi di pinggir desa. Pohon itu terlihat angker diselimuti aura gelap. Tiba-tiba, mata Joko membesar. "Kalian harus pergi. Ritual selanjutnya akan segera dimulai." Aldo, Clara, dan Nino menyadari mereka tidak bisa lagi hanya menjadi penonton. Mereka harus kabur dari desa ini sebelum mereka menjadi tumbal selanjutnya. Mereka harus melarikan diri, membawa buku itu sebagai bukti. Di balik perayaan meriah yang mereka lihat, tersimpan sebuah rahasia gelap yang mengancam nyawa mereka. Mereka tidak lagi merekam. Mereka kini menjadi bagian dari cerita horor ini. Tangan Aldo gemetar saat membolak-balik halaman buku kuno yang diberikan Joko. Kertasnya rapuh, mengeluarkan bau apek yang khas. Di setiap halaman, ada tulisan tangan yang rumit dan gambar-gambar mengerikan yang menggambarkan ritual-ritual kuno. Gambar manusia-manusia yang ditarik oleh tali gaib ke langit, dan di bawahnya, warga desa menari dengan senyuman kosong.
Ini gila, bisik Nino, matanya melebar tak percaya. Jadi semua ini bukan lelucon. Mereka benar-benar menumbalkan orang. Lihat ini, kata Clara, menunjuk sebuah gambar di halaman terakhir buku itu. Gambar itu menunjukkan sebuah gerbang yang terbuka di bawah pohon beringin tua, persis seperti yang Joko katakan. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Gerbang itu tidak hanya menyerap roh, tetapi juga mengeluarkan sesuatu. Makhluk-makhluk aneh, menyerupai bayangan hitam, merangkak keluar dari gerbang itu. Roh penjaga desa tidak hanya menerima, tapi juga memberi, kata Clara, suaranya dipenuhi kengerian. Mereka memberi kekayaan, kesuburan tanah, dan kemakmuran dengan imbalan nyawa. Joko mengangguk, matanya berkaca-kaca. Kakekku bilang, roh penjaga itu adalah roh-roh jahat yang haus darah. Jika tidak diberi tumbal, mereka akan marah dan menghancurkan desa. Dulu, leluhur kami mencoba melawan, tapi gagal. Mereka dihantui, tanaman mati, dan wabah penyakit menyebar. Akhirnya mereka menyerah dan membuat perjanjian ini. Aldo, Clara, dan Nino menyadari betapa mengerikannya situasi ini. Warga desa Tegal Wetan bukanlah orang-orang jahat, melainkan korban dari perjanjian kuno yang tidak bisa mereka langgar. Mereka terjebak dalam siklus kengerian yang berulang setiap tahun. Kita harus pergi dari sini, sekarang juga, kata Aldo, tegas. Ia memegang erat buku itu, yang ia anggap sebagai satu-satunya bukti. Kita harus tunjukkan ini ke polisi, ke media. Kita harus hentikan ritual ini. Joko memohon pada mereka, jangan tinggalkan aku. Mereka akan tahu aku membocorkan rahasia ini. Kamu ikut kami, Joko. Kita pergi bersama-sama, kata Clara. Mereka bertiga membawa Joko dan berlari menuju mobil. Mereka harus cepat sebelum ritual selanjutnya dimulai. Suara gamelan yang samar kini terdengar lebih dekat, lebih cepat, seolah-olah mengumumkan dimulainya babak baru dalam ritual itu. Di balik mereka, suara sorakan warga desa terdengar, bukan lagi sorakan bahagia, melainkan sorakan yang dingin dan menuntut. Saat mereka mencapai mobil tua mereka, suasana mencekam. Jalanan desa yang tadinya ramai, kini terasa sangat sepi. Hanya ada mereka berempat dan hembusan angin yang dingin. Aldo mencoba menyalakan mesin mobil, tetapi mobil itu tidak mau menyala. Ia mencoba lagi, berulang kali, tetapi mesinnya tetap diam. Sial, umpat Aldo, memukul kemudi. Kenapa sekarang? Clara memejamkan mata, indera keenamnya berteriak. Ia merasakan kehadiran-kehadiran yang tak terhitung, jumlahnya mengelilingi mobil mereka. Mereka melihat ke sekeliling. Warga desa yang tadinya ramai di lapangan, kini sudah mengepung mereka, berjalan pelan dengan langkah yang seragam. Wajah mereka tidak lagi ramah, tatapan mereka kosong, dan senyum mereka menyerupai seringai. Mereka sudah tahu, bisik Nino, tangannya gemetar. Mereka tahu kita mencoba kabur. Di antara kerumunan warga, Clara melihat sosok-sosok transparan dari orang-orang yang menghilang dalam lomba. Ada pemuda dari lomba balap karung, gadis kecil dari lomba makan kerupuk, dan pemuda dari lomba panjat pinang. Wajah mereka sedih dan kosong. Mata mereka memohon bantuan. Clara, lihat! Teriak Nino, menunjuk ke arah pohon beringin tua. Di sana, gerbang gaib yang digambarkan dalam buku itu mulai terbuka. Cahaya kehijauan memancar dari dalam gerbang itu, diiringi suara gamelan yang semakin cepat dan keras. Aldo menyadari mereka sudah terlambat. Warga desa yang mengepung mereka bukanlah orang-orang biasa lagi. Tatapan mereka kosong, tubuh mereka kaku, seolah-olah mereka dikendalikan oleh kekuatan lain. Mereka kini hanyalah boneka yang digerakkan oleh roh penjaga desa. Kita harus lari, teriak Aldo. Ia memegang tangan Joko dan bersiap untuk lari, tetapi terlambat. Warga desa yang tadinya berjalan pelan, tiba-tiba bergerak sangat cepat. Mereka menangkap Aldo, Clara, dan Nino. Joko berhasil lolos, bersembunyi di semak-semak, tetapi ia hanya bisa melihat dengan mata ketakutan saat ketiga temannya diseret paksa menuju balai desa, menuju pusat ritual tumbal itu.
Mereka tahu mereka akan menjadi tumbal selanjutnya, menjadi kehormatan bagi desa Tegalwetan. Aldo, Clara, dan Nino diseret paksa oleh puluhan warga desa menuju balai desa. Cengkeraman tangan-tangan yang kaku itu terasa dingin, seolah-olah mereka tidak lagi memiliki daging dan darah. Wajah-wajah yang mengepung mereka tampak kosong, tanpa emosi, seperti boneka yang digerakkan oleh tali tak kasat mata. Mereka berteriak, meronta, tetapi tenaga mereka tak sebanding dengan kekuatan yang menguasai warga desa. Di tengah kepanikan, Aldo sempat melihat Joko yang bersembunyi di balik semak-semak, menyaksikan mereka diseret dengan mata ketakutan. "Lepaskan kami!" teriak Aldo. Suaranya pecah. Namun, teriakan itu tidak digubris. Mereka diseret ke halaman depan, balai desa, sebuah area yang kini disulap menjadi tempat ritual. Di tengahnya, berdiri sebuah altar batu yang dipenuhi dengan sesajen dan dupa yang mengeluarkan asap tebal dan berbau aneh. Di sana, Pak Gondo dan beberapa sesepuh desa sudah menunggu. Wajah mereka tidak lagi ramah, melainkan dingin dan penuh ketenangan yang mengerikan. "Kalian datang di saat yang tepat," kata Pak Gondo. Suaranya parau, bergema di tengah keheningan. "Kalian akan menjadi kehormatan bagi desa ini." Clara yang paling sensitif, merasakan aura kegelapan yang sangat kuat. Ia melihat sosok-sosok transparan yang mereka lihat di lapangan kini berkumpul di sekeliling altar. Mereka adalah roh-roh dari para tumbal yang terjebak. Wajah-wajah mereka pucat dan sedih, seolah-olah mereka memohon untuk dibebaskan. Aldo, Clara, dan Nino diikat di sebuah tiang kayu. Mereka tidak bisa bergerak. Mereka hanya bisa melihat dengan ketakutan saat Pak Gondo dan sesepuh lainnya mulai mengucapkan mantra-mantra kuno dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Suara gamelan yang terdengar sejak kemarin kini semakin cepat, semakin keras, seolah-olah mengundang sesuatu yang mengerikan. "Kita harus melakukan sesuatu, Aldo," bisik Nino. Suaranya putus asa. Aldo memikirkan cara. Matanya menyapu sekeliling, mencari jalan keluar. Ia melihat buku kuno yang ia bawa tergeletak tidak jauh dari altar. Buku itu seolah-olah menjadi kunci dari semua misteri ini. Jika buku itu dihancurkan, mungkin ritual ini akan berhenti. Ia mencoba melepaskan ikatan tali di tangannya. Tali itu sangat kuat, mengikat pergelangan tangannya hingga terasa sakit. Sementara itu, Clara memejamkan mata, berkonsentrasi. Ia mencoba berkomunikasi dengan roh-roh yang terjebak di sana. Tolong kami, bisiknya dalam hati. Di tengah ritual, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Pohon-pohon di sekitar balai desa bergetar dan tanah mulai retak. Gamelan berhenti. Pak Gondo dan sesepuh lainnya tampak kebingungan. Dari balik pohon beringin tua, muncullah sosok wanita yang menari yang Clara lihat pada malam pertama. Namun, kini wujudnya terlihat lebih jelas. Ia memiliki mata yang menyala merah, dan rambutnya yang panjang tergerai tak beraturan. Ia adalah perwujudan dari roh penjaga desa, marah karena ada keanehan dalam ritual. "Kalian membawa sesuatu yang bukan milik kalian," teriak roh itu, suaranya menusuk telinga. Ia menunjuk ke arah Aldo. Aldo tahu apa yang dimaksud, buku itu. Ia harus mendapatkan buku itu. Ia menggunakan semua sisa tenaganya untuk meronta, mencoba melepaskan ikatan. Clara merasakan kemarahan roh itu, mencoba mengalihkan perhatiannya. Ia berteriak, "Roh penjaga, mereka sudah menipu kalian. Perjanjian ini hanya menguntungkan mereka." Roh itu tampak terkejut. Pak Gondo dan sesepuh lain memandang Clara dengan marah. "Diam kamu, anak bodoh," teriak salah satu sesepuh. Di tengah kekacauan itu, Aldo berhasil melepaskan ikatan di tangannya. Ia merangkak secepat kilat menuju buku itu. Ia harus cepat. Roh itu kini mengalihkan kemarahannya ke Clara dan Nino, menuntut agar mereka menjadi tumbal. Aldo meraih buku kuno itu. Tangannya gemetar, namun ia tidak ragu. Ia harus menghancurkan buku ini. Ia melompat, melemparkan buku itu ke api persembahan yang menyala di atas altar. Buku itu terbakar dengan cepat, mengeluarkan asap hitam pekat dan bau busuk yang menyengat.
Seketika, roh penjaga desa menjerit, suara jeritannya sangat mengerikan, seolah-olah jutaan nyawa yang terjebak di sana menjerit secara bersamaan. Ia melihat buku itu terbakar. Perjanjian, perjanjian, hancur, teriaknya. Roh itu tidak lagi peduli dengan tumbal. Kemarahannya kini terarah pada seluruh desa. Pohon-pohon tumbang, rumah-rumah retak, dan warga desa yang tadinya hanya boneka, kini berteriak ketakutan saat roh-roh yang selama ini menjadi tumbal kini berbalik menyerang mereka. Sebuah misi melarikan diri yang penuh risiko, namun ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk hidup. Jeritan melengking dari roh penjaga desa menggema, membelah malam. Suara itu bukan lagi tawa atau bisikan, melainkan jeritan kemarahan yang penuh dengan kengerian, seolah-olah jutaan jiwa yang terjebak di sana menjerit secara bersamaan. Tubuh roh itu membesar, menutupi langit dengan bayangan gelapnya. Matanya yang menyala merah kini menatap tajam ke arah altar, di mana buku kuno itu terbakar. Perjanjian, hancur, kalian, memutus, perjanjian, teriaknya. Suaranya mengguncang, bumi membuat balai desa bergetar hebat. Aldo, Clara, dan Nino yang sudah berhasil melepaskan diri dari ikatan, hanya bisa menyaksikan kekacauan itu dengan napas terengah-engah. Warga desa yang tadinya kaku dan kosong, kini panik. Mereka berteriak, berlarian ke segala arah, mencoba menyelamatkan diri. Dia marah, teriak Pak Gondo, wajahnya pucat pasi. Kekuatan yang selama ini mengendalikan dirinya kini sirna, digantikan oleh ketakutan yang luar biasa. Roh itu tidak lagi peduli dengan tumbal. Kemarahannya kini terarah pada seluruh desa. Pohon-pohon beringin yang menjulang tinggi di sekeliling desa tumbang, akarnya mencabut tanah, membuat tanah retak dan mengeluarkan asap hitam. Rumah-rumah tradisional yang terbuat dari kayu berderit lalu roboh. Di tengah kekacauan itu, roh-roh dari para tumbal yang selama ini terjebak di desa Tegalwetan kini bebas. Mereka tidak lagi transparan, wujud mereka terlihat lebih jelas. Wajah mereka yang tadinya sedih, kini penuh dengan kemarahan. Mereka berbalik menyerang warga desa yang selama ini menumbalkan mereka. Aldo, Clara, dan Nino tidak bisa bergerak. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Roh pemuda yang menghilang dalam lomba panjat pinang meninju wajah salah satu sesepuh desa. Roh gadis kecil dari lomba makan kerupuk kini melayang, mendorong para warga hingga terjatuh ke dalam retakan tanah yang menganga. Ini pembalasan, bisik Clara. Suaranya bergetar. Nino yang biasanya periang, kini hanya bisa menunduk, tidak sanggup melihat pemandangan mengerikan itu. Kita harus pergi, gumamnya, suaranya pelan. Bagaimana? Mobil kita tidak bisa menyala, kata Aldo, putus asa. Tiba-tiba, dari balik semak-semak, Joko muncul. Wajahnya yang ketakutan kini dipenuhi oleh tekad. Jalan ke mobil sudah dibersihkan, katanya sambil menunjuk ke arah mobil mereka. Roh-roh baik yang tidak terjebak membantuku. Aldo, Clara, dan Nino tidak punya waktu untuk bertanya. Mereka berlari sekuat tenaga menuju mobil. Di belakang mereka, kekacauan terus berlanjut. Jeritan warga desa bercampur dengan tawa melengking dari roh-roh yang membalas dendam. Rumah-rumah terbakar, pohon-pohon tumbang, dan tanah retak. Desa Tegalwetan kini menjadi medan pertempuran antara yang hidup dan yang mati. Mereka berhasil mencapai mobil. Aldo duduk di kursi kemudi, tangannya gemetar. Ia mencoba menyalakan mesin. Mesinnya berderit, lalu menyala. Suara mesin itu adalah suara paling indah yang pernah mereka dengar. Aldo segera menginjak gas, meninggalkan Joko yang hanya bisa melihat dengan mata kosong di belakang mereka. "Joko!" teriak Clara, air matanya mengalir. "Kita harus bawa Joko." "Tidak bisa, Clara. Ada banyak roh di sana," teriak Aldo, pandangannya lurus ke depan. "Mereka akan menghancurkan mobil kita." Aldo menginjak gas lebih dalam. Mobil tua itu melaju kencang, meninggalkan desa Tegalwetan yang kini dilahap oleh amarah gaib. Di kaca, spion, mereka melihat desa itu perlahan lenyap, seolah-olah tidak pernah ada. Mereka berhasil selamat, tetapi trauma itu akan selalu menghantui.
Setiap 17 Agustus, mereka mendengar suara gamelan samar, mengingatkan mereka pada sebuah desa gaib yang menuntut tumbal di balik perayaan kemerdekaan. Dan kamera Aldo, yang berhasil mereka selamatkan, merekam semuanya, sebagai bukti bahwa di beberapa tempat, perayaan bisa menjadi sebuah kutukan. Mobil tua Aldo melesat di jalanan yang kini mulus, jauh dari jalan berdebu desa Tegal Wetan. Di belakang mereka, kekacauan yang mengerikan itu perlahan lenyap, ditelan oleh kegelapan dan kabut tebal yang tiba-tiba turun. Clara menoleh ke belakang, matanya masih melebar ketakutan. Di kaca spion, ia melihat pemandangan yang tak masuk akal. Desa yang tadinya ada, dengan rumah-rumah yang terbakar dan pohon-pohon yang tumbang, kini lenyap dari pandangan. Seolah-olah desa Tegal Wetan tidak pernah ada di peta, tidak pernah ada di dunia ini. Kita berhasil? Tanya Nino, suaranya parau, tangannya masih memegang erat kameranya yang mati. Aldo mengangguk, napasnya tersengal-sengal. Kita berhasil. Namun, kata-kata itu terasa hambar. Mereka selamat, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Mereka meninggalkan Joko, anak kecil pemberani yang telah membocorkan rahasia kelam desa itu. Pikiran tentang nasib Joko terus menghantui mereka. Mereka tahu, dengan terbakarnya buku kuno itu, Joko tidak akan selamat dari kemarahan roh penjaga desa. Mereka terus berkendara tanpa henti hingga tiba di kota terdekat. Di sana, mereka menceritakan semuanya kepada polisi. Namun, tidak ada yang percaya. Peta yang mereka tunjukkan tidak mencantumkan nama desa Tegal Wetan. Polisi hanya menganggap mereka berhalusinasi akibat kelelahan dan mungkin trauma setelah tersesat di daerah terpencil. Maaf nak, mungkin kalian salah alamat, kata seorang petugas polisi tersenyum sinis. Kami tidak punya catatan tentang desa yang kalian sebutkan. Putus asa, mereka mencoba menghubungi media. Namun, tidak ada reporter yang berani meliput cerita mereka yang dianggap tidak masuk akal. Semua orang mengira mereka mengarang cerita untuk film dokumenter mereka, sebuah trik untuk menarik perhatian. Bisa buktikan? Tanya seorang reporter, menantang. Aldo tahu ia punya bukti. Kameranya. Ia mengeluarkan kamera filmnya yang sempat mati dan kini menyala kembali. Rekaman yang ia ambil masih ada. Layar kamera itu menyala, menampilkan garis-garis statis yang mengganggu, lalu tiba-tiba rekaman itu berjalan. Rekaman itu menunjukkan kejadian di desa Tegal Wetan, dari kedatangan mereka, keanehan-keanehan di lomba, hingga kekacauan yang terjadi. Namun, tidak ada suara, hanya bisikan-bisikan aneh yang terdengar, bisikan yang mereka dengar di malam pertama. Rekaman itu berakhir dengan gambar Pak Gondo dan sesepuh desa yang berteriak ketakutan, menunjuk ke arah yang tidak terlihat. Clara merasakan ada sesuatu yang dingin di dekat mereka. Ia menoleh dan melihat bayangan Joko, anak kecil yang mereka tinggalkan. Ia tersenyum tipis, lalu menghilang. Clara tahu, Joko telah menjadi bagian dari roh-roh yang terjebak di desa Tegal Wetan. Ia telah menjadi tumbal terakhir dari ritual yang hancur itu. Mereka selamat, tetapi tidak akan pernah bisa melupakan kengerian itu. Setiap tanggal 17 Agustus, mereka akan mendengar suara gamelan samar, mengingatkan mereka pada sebuah desa yang dilahap oleh amarah gaib, dan pada sebuah perayaan yang menuntut nyawa sebagai tumbal. Film dokumenter mereka tidak pernah selesai, tetapi cerita itu akan selalu hidup dalam mimpi buruk mereka. Tahun-tahun berlalu. Aldo, Clara, dan Nino tidak pernah bisa kembali ke kehidupan normal. Mereka mencoba, tetapi setiap malam, mimpi buruk tentang desa Tegal Wetan datang menghantui. Mereka melihat wajah-wajah kosong warga desa, mendengar teriakan para tumbal, dan merasakan dinginnya kehadiran roh penjaga. Aldo meninggalkan dunia perfilman. Ia tidak bisa lagi memegang kamera tanpa merasakan ketakutan yang luar biasa. Setiap kali ia melihat kamera, ia teringat pada bisikan-bisikan aneh dan garis-garis statis yang mengganggu. Ia kini bekerja sebagai pustakawan, menghabiskan waktunya dengan buku-buku lama, berharap bisa menemukan jawaban atas misteri yang ia alami. Clara, dengan kepekaan spiritualnya yang semakin kuat, memutuskan untuk belajar tentang hal-hal gaib. Ia pergi ke berbagai daerah terpencil,
bertemu dengan para spiritualis dan dukun, mencoba mencari tahu lebih banyak tentang perjanjian-perjanjian kuno dan roh-roh yang terjebak. Ia berharap, suatu hari nanti, ia bisa menemukan cara untuk membebaskan roh-roh di desa Tegal Wetan. Nino, yang paling periang di antara mereka, kini menjadi orang yang pendiam. Ia tidak lagi memotret. Ia takut. Setiap kali ia mengambil gambar, ia akan menangkap sosok-sosok mengerikan yang tidak terlihat. Ia menghabiskan hari-harinya di apartemen kecilnya, menghindari keramaian. Pada tanggal 17 Agustus setiap tahun, mereka bertiga akan bertemu di sebuah kafe kecil yang sepi. Mereka tidak perlu berbicara. Mereka hanya akan duduk diam, saling menatap, dan tahu apa yang ada di pikiran masing-masing. Mereka akan mendengar suara gamelan samar yang hanya mereka yang bisa dengar, mengingatkan mereka pada sebuah desa yang tidak ada di peta. Suatu hari, Aldo menemukan sebuah artikel tua di sebuah jurnal. Artikel itu menceritakan tentang hilangnya sebuah desa di tahun 1960-an, tepatnya desa Tegal Wetan. Desa itu terkenal karena memiliki tanah yang sangat subur, namun seluruh warganya tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu apa penyebabnya. Aldo, Clara, dan Nino akhirnya menyadari. Desa Tegal Wetan adalah sebuah ilusi, sebuah jebakan. Perjanjian kuno itu tidak hanya menuntut tumbal, tetapi juga menyembunyikan desa itu dari dunia nyata. Mereka, sebagai pendatang, tanpa sengaja masuk ke dimensi lain, ke tempat di mana ritual mengerikan itu terjadi. Mereka berhasil keluar, tetapi mereka kini selamanya terikat dengan desa itu. Di balik perayaan meriah kemerdekaan, ada sebuah cerita horor yang tidak akan pernah diceritakan. Sebuah cerita tentang sebuah desa yang menukar nyawa warganya dengan kemakmuran, sebuah cerita tentang roh-roh yang terjebak, dan sebuah cerita tentang 3 orang yang menjadi saksi, selamanya dihantui oleh sebuah perayaan yang tidak pernah ada. Mereka menjadi saksi, dan satu-satunya yang tahu bahwa di suatu tempat, yang tidak tercantum di peta, ada sebuah desa yang menjadi tempat persembahan mengerikan di balik perayaan kemerdekaan.